Makkah untuk melaksanakan umrah. Sampai ketemu ya nanti di Makkah. Selesai perjalanan kita di Madinah. Teman-teman, kita naik bus ke Bir Ali untuk ambil mikot di Bir Ali. Dalam rangkaian umroh kita harus mikot dulu untuk menuju kota suci Makkah. Nantinya kita akan menggunakan kereta cepat Haramain. Kita sampai di Bir Ali untuk ngambil mikot di sini ya teman-teman. Jadi setiap jamaah yang masuk Makkah melalui Madinah, mereka biasanya ngambil mikotnya di Bir Ali. Dan kita yang dari Madinah otomatis mengambil mikotnya di sini. Salat 2 rakaat, tahiyat masjid, dan 2 rakaat lainnya adalah salat sunat ihram. Bukan umroh ya, sunat ihram. Juga masih banyak yang jualan. Itu jualan perlengkapan pakaian ihram. Nah, kita sholat di nomor 7, tahiyat masjid dan sunat ihram. Jadi Bir Ali ini teman-teman adalah tempat mikot bagi jamaah, makanya tidak pernah sepi dengan jamaah. Tapi rata-rata mereka sholatnya 2, tahiyat masjid dan niat ihram. Nah, jadi saya tidak ngambil foto tadi, tidak ngambil video tadi di dalam karena ramai dan sempit ya teman-teman. Nah, ini pohon-pohon pokok kurma sekarang sudah mulai tinggi, selalu ramai dengan jamaah. Tuh semuanya pada niat umroh. Mereka niat umroh di sini. Kalau kita nanti di bus rame-rame. Oh, mereka foto keluarga. Oh ya itu, kita di sana. Ya, rame orang Indonesia umroh. Alhamdulillah. Kita kembali ke bus setelah mengambil mikot, sudah salat tahayat masjid dan tahayat ihram. Kita kembali ke bus. Labbaika Labbaika Allahumma umratan Labbaika Allahumma umratan Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke teman-teman, kita sudah meninggalkan Bir Ali menuju destinasi kereta api cepat Haramain. Sudah berlaku. Sampai ketemu setelah umroh. Bukan tidur. Kita mulai sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Kita menaiki bukit Safa. Wa marwata min sya'airillah man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Yang menyewain kereta dorong
bagi jamaah yang tidak sanggup. Baru selesai pulang umroh, sudah tahallul, mau balik ke hotel. Cukur dulu atuh, capek. Setelah cukup istirahat di hotel, kami pun kembali ke masjid untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunat, bertasbih, membaca Al-Quran, dan sholat berjamaah. Alhamdulillah kami masih sempat mengejar untuk sholat subuh. Ini hari kedua di Makkah. Kita di lantai 2. Di depan kita ini jalur tawaf ya teman-teman. Jalur tawaf sehingga susah kita untuk ambil tempat sholat. Karena banyak perbaikan di Masjidil Haram. Sementara pengunjung peziarahnya membludak banget. Nah, ini adalah yang tawaf. Karena tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf, bukan sholat 2 rakaat teman-teman. Jadi mau tak mau, yang mau tahiyat masjid mereka harus tawaf. Seperti ini. Dan saya mengatur ambil tempat yang paling belakang gitu, nyandar ke dinding yang di belakangnya lagi perbaikan renovasi. Nah itu kayak gitu teman-teman, lampunya belum ada kan, lampu tengahnya belum ada. Jadi banyak lagi, masih banyak renovasi. Itu tempat-tempat AC-nya pun masih terbuka, dilapis. Nah kita berdiri pas di bawah bangunan ini, lagi direnovasi. Oke teman-teman, kita lagi nunggu Isya atau lagi sholat. Setelah umroh dibuka oleh pemerintah Saudi, peziarah sangat ramai, seakan-akan kita berada di musim haji. Apalagi umroh saat tahun baru seperti sekarang ini, libur akhir tahun. Kami sangat bersyukur bisa berumroh kembali dalam suasana seperti sekarang ini. Alhamdulillah, memang Allah Maha Baik. Satu nanti pagi mau umroh lagi, dan saya kan lagi kurang fit ya, saya tidak ikut. Malam ini, dini hari ini jam 3 kami mau sholat tahajud di masjid. Udaranya agak panas.
Hijr Ismail. Di pancuran emas. Allahu Akbar. Setelah menyelesaikan tawaf sunat sebagai pengganti dari tahiyatul masjid di Masjidil Haram, kami bisa memegang Ka'bah. Alhamdulillah saya bisa sampai 2 kali untuk memegangnya. Dan kami sangat bahagia walaupun untuk mencapainya kita harus berdesak-desakan dengan jamaah lain. Ini makam Ibrahim. ربنا آتنا حسنة. واعطنا فوق امالنا الذي نطلبها واجعل المطالب عاليه واجعلنا في الدرجات العاليه. بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Nah, itu tapak kakinya Nabi Ibrahim, batunya itu dari surga. Waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini, ini kami lulusan dari Mu'tazah. Sebelah kanan makam ini jam besarnya. Terus nginapnya di sana. Masih pembangunan banyak. Ini jadi pintu utama nanti kayaknya.
Karena sudah mendekatin subuh, ini sudah ramai banget. Staf laki-laki yang di depan, kita perempuannya di belakang. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Udah mau subuh. Teman-teman, ikutin terus ya vlog saya selama menjalankan ibadah umroh di Kota Suci. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu tempat mustajab untuk berdoa. Nah, itu namanya multazam. Saya tuh sholat di lurusan multazam. Nah, itu yang kayak kubah kecil itu makam Ibrahim. Nah, ini jam gadangnya Big Ben. Katanya satu-satunya bangunan yang bisa dilihat dari bulan. Saya nginep di bawahnya, di bawah jam itu. Oke. Ini kalau kita mau tawaf maksudnya dari sini. Dan setiap yang mau tawaf harus menggunakan ihram. Jadi kalau tidak menggunakan ihram, yang pakai baju biasa tidak bisa masuk bagi laki-laki, tapi bagi perempuan bisa. Hari ini kami berziarah di sekitar Mekah. Ketika menuju Arafah, kita melewati sebuah universitas yang besar sekali bernama Ummul Quran University. Di universitas ini, selain mendalami ilmu agama, ternyata ada juga fakultas pada umumnya. Dan di universitas ini ada asrama-asramanya teman-teman, dan banyak mahasiswa mancanegara yang belajar di sini, termasuk dari Indonesia. Dan mereka banyak yang diberi beasiswa oleh pemerintah Saudi. Melewati Arafah, kita melihat sisa banjir bandang yang baru ini melanda Mekah, yaitu genangan air yang cukup banyak walaupun matahari sudah terik dan panas. Walaupun kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu, hal ini bisa terjadi karena hujan yang sangat deras dan Mekah adalah sebuah lembah, teman-teman. Dahulu pada tahun 2004-2005 awal, ketika saya melaksanakan ibadah haji, hal ini juga pernah terjadi, teman-teman. Terjadi banjir bandang, tiba-tiba datang air, kemudian tidak berapa lama hujannya berhenti. Tetap meninggalkan sisa-sisa genang air seperti sekarang ini. Insya Allah hari ini cuaca sangat cerah dan kita bisa berziarah dengan tenang di sekitar Mekah. Teman-teman, kita ini mau ke Jabal Rahmah, ya kan? Coba teman-teman lihat. Ramainya orang untuk berangkat umroh saat ini. Tidak seperti tahun-tahun biasanya, nih ramai teman-teman. Apakah karena ini lagi high season ya? Pas hari Arafah ya. Arahnya ke sini nih mereka. Katanya tempat pertemuan Nabi Adam dan Sri Hawa setelah 200 tahun dipisahkan oleh Allah setelah diturunkan dari surga akibat terkecoh dengan rayuan iblis.
memakan buah khuldi. Tapi nantinya kita tanyain ya sama Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kita lagi di Jamal Rahmah, kok rame banget ya Pak Ustadz orang. Kenapa sih orang harus ke sini Pak Ustadz? Istimewa banget Jamal Rahmah. Iya. Ya, Kenapa? artinya itu bukit cinta. Wis. Kenapa? Nabi Adam sama Siti Hawa Ya. zaman dulu awal manusia pertama dipisahkan dari surga, ketemu di sini mencari cinta dalam 200 tahun. Ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim Iya. telah ditinggalkan anaknya dan istrinya Siti Hajar di Mekah. Bertemulah, disinilah beliau kemudian bersyukur, berterima kasih. Begitu dan seterusnya, hampir semua nabi. Terakhir tentu distempel dengan Nabi kita Muhammad dalam bentuk pelaksanaan ibadah haji. Oh begitu. Dan itu diberikan buat semua umat Muhammad. Jadi intinya kenapa kita kesini adalah napak tilas dari nabi-nabi kita sebelumnya. Sejak zaman Nabi Adam. Terus kalau orang wukuf, kenapa harus di Arafah gini Pak Ustadz? Kalau apa? Kalau orang wukuf. Ya, itu Rasul mencontohkan karena Arafah ini artinya mengenal diri. Oke. Arafah itu mengenal diri. Kalau pengen mengenal Tuhan, maka kenalah dirimu. Iya. Man arafa nafsah faqad arafa. Nah, cara mengenal diri adalah wasilahnya wukuf. Dan itu hanya satu momen dalam 1 tahun. Dan hanya dalam seperempat hari. Dan tanggal 9 Dhul. Jadi kalau seandainya orang sakit Pak Ustadz, terus nggak bisa sempat ke sini, gimana hajinya tuh Pak Tidak Ustadz? sah hajinya. Oh begitu Kalau ya? dia sakit di rumah sakit akan dibawa ke sini, sadar tidak sadar, dia harus ada di sini hanya 5 menit. Dan itu udah sah jadinya. Oh gitu ya Pak Jadi Ustadz. syarat haji dengan wukuf di sini mutlak. Mutlak. Sadar nggak sadar kalau dia ada di sini tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari ba'da zuhur, meskipun hanya 5 menit sudah sah haji. Meskipun dia koma. Mas, waduh, jadi inilah tempatnya ya Pak Ustadz. Ini tempat. Kenapa kita harus berziarah ke Nah, Arafah? Ya, dan Arafah ini kan tempatnya terbatas. Iya, iya, iya. Mereka yang berhaji ini kita di 7 juta. Iya. Nggak akan mungkin tertampung di sini, maka diperluas oleh pemerintah Saudi sekeliling. Nanti dibentuk tenda-tenda. Di sini dalam pelaksanaan haji hanya 1 hari, tanggal 9 saja. Jadi ada katanya ceritanya begini, haji adalah Arafah. Gitulah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah karena intinya haji adalah Arafah. Apa artinya mengenal diri? Mengenal diri. Jadi Arafah Kenal ternyata mengenal Allah. diri. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, setelah selesai pandemi, memang umroh ini penuh banget, termasuk hotel-hotelnya. Dan harga pun langsung membumbung teman-teman, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan ibadah. Bisa dibayangkan teman-teman, seperti kata Pak Ustadz tadi, ada tempat pengenalan diri. Memang kita selama setengah hari setelah ba'da asar, mereka akan, yang berhaji akan berpindah ke Mina untuk melontar jumroh. Jadi otomatis hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahun Arafah menjadikan tempat dan Mina menjadi kota yang dipakai hanya 3 hari dalam setahun karena untuk melontar jumroh. Di Madinah semalam dinginnya banget sampai 9 degree. Dan ini di Mekah hanya berjarak 7 jam ya kalau dengan bis dan 2,5 jam dengan kapal dengan kereta cepat. Kemarin sangat panas 30 derajat sama dengan Jakarta. Dahulu teman-teman ada onta nih di sini, ini sekarang nggak ada lagi. Dan ini semuanya antara 2 Riyal dan 5 Riyal harganya. Nah teman-teman, ini adalah tempat orang kalau lagi wukuf itu dipasangin tenda-tenda. Karena walaupun bagaimana, seperti kata Pak Ustadz tadi, haji adalah Arafah. Maka semuanya kalau pada musim haji nih teman-teman, putih semua dengan tenda jamaah. Nah makanya ini tempat wudhu itu apa, selain toilet
juga ada tempat mandi. Nah, ini toilet. Cuman ini nanti dipakainya pas orang musim haji aja. Kalau sekarang jadi tempat sampah. Cuman kalau pas musim haji, ya sebersih-bersihnya tetap dipakai orang ramai ya. Nah, kalau yang di dalam-dalam itu teman-teman, itu biasanya tenda jamaah Haji Plus. Jadi hanya dipakai oleh grup mereka aja, sesuai musasahnya Bapak gitu. Ini semuanya nih teman-teman, jadi tempat tenda. Kemudian hari Selasa cara bebas masuk terasa bisa pakai lampu juga. Ini Mina, kota yang 3 hari hidupnya dalam setahun. Setelah wukuf, kita akan berhenti di Musdalifah mengambil batu untuk melontar jumrah sebanyak 7 kali 3 ya. Nanti kita nginap di sini untuk melontar jumrah. Mina. Terus 11-12 itu yang Ini dia tenda-tenda yang nanti akan dipakai 11-12. oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Tahun 1991 pernah terjadi tragedi terowongannya. Nah itu teman-teman, terowongannya. Kala itu terjadi tabrakan arus dari yang berangkat dan pulang melontar jumrah. Banyak sekali korban jiwa jemaah haji, termasuk ratusan jiwa dari jemaah Indonesia. Setelah itu, pemerintah Saudi membangun satu terowongan lagi agar tidak terjadi lagi. Jadi Rasulullah dulu pernah berhaji mengambil miqat di Jarona. Makanya ini tidak jauh dari Tanah Haram. 10 menit naik mobil sudah sampai kembali kita di Masjidil Haram. Jarona ini teman-teman tempat miqat yang pernah dijadikan tempat miqat oleh Rasulullah untuk berangkat umroh ke Makkah. Jaraknya tidak jauh dari Makkah dan dia adalah batas Tanah Haram. Kebetulan saya tidak melaksanakan umroh lagi. Kita ambil fotonya aja dari sini ya. Nanti kita ambil miqat dan sholat di sana. Sholat di masjidnya di Tanah Toba. Nah itu. Ini beda banget ya. Kemarin di Madinah dingin sekali dan di sini sangat panas sekali. Ini orang ini sudah mungkin melaksanakan umroh kemarin ya, dan mereka kembali melaksanakan umroh. Oh iya teman-teman, sekarang kebijaksanaan untuk Masjidil Haram hanya orang yang berpakaian ihram laki-laki yang bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Sementara tahu kita ya, tahiyat masjid di Masjidil Haram itu kan tawaf. Sementara sekarang tawaf selain orang berpakaian ihram tidak bisa, kecuali ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa. Oke teman-teman, demikian ya perjalanan kita ziarah di Kota Mekah tadi itu pekuburan Makka. Kita di lantai 2. Di depan kita ini jalur tawaf ya teman-teman, jalur tawaf sehingga susah kita untuk ambil tempat sholat
karena banyak perbaikan di Masjidil Haram. Sementara pengunjung peziarahnya membludak penuh. Nah, ini adalah yang tawaf, karena tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf, bukan sholat 2 rakaat, teman-teman. Jadi mau tak mau, yang mau tahiyat masjid mereka harus tawaf seperti ini. Dan saya mengatur ambil tempat yang paling belakang gitu, nyandar ke dinding yang di belakangnya lagi perbaikan renovasi. Nah itu kayak gitu teman-teman, lampunya belum ada kan? Lampu tengahnya belum ada. Jadi banyak lagi, masih banyak renovasi. Itu tempat-tempat AC-nya kan masih terbuka, dilapis. Nah kita berdiri pas di bawah bangunan lagi direnovasi. Oke teman-teman, kita lagi nunggu Isya. Atur lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari keempat kita di Kota Suci Mekah. Malam ini tahajud terakhir untuk umroh kali ini bagi kami. Atuk berpakaian ihram agar bisa tawaf langsung di depan Ka'bah dan sekaligus kami bisa bertahajud di depan Multajam. Sebenarnya kami sangat ingin bertahajud di Hijr Ismail seperti umroh-umroh sebelumnya. Sekarang untuk bisa bertahajud di Hijr Ismail ataupun bersalat sunat di Hijr Ismail, kita harus antri. Dan kami rasa biarlah kami bertahajud di depan Multajam saja atau di sekitar Ka'bah yang tak jauh dari Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail itu adalah bangunan yang berbentuk setengah lingkaran, dari utaranya pintu Ka'bah. Tapi dia itu termasuk bangunan Ka'bah. Jadi sholat di Hijr Ismail dianggap sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sebelum bertahajud dan amalan-amalan sunat lainnya, kami terlebih dahulu tahiyat masjid di Masjidil Haram yang merupakan bertawaf. Dan kami menyelesaikan tawaf 7 keliling dan dilanjutkan dengan sholat tahajud menunggu subuh. Jadi kita tidak bisa sholat di depan Ka'bahnya langsung karena sudah ditutup. Abi air Abi kemati hajiban. Tempat mana di muka bumi yang setiap hari, setiap detik, setiap saat, dari Senin sampai Seminggu, dari Januari sampai Desember, yang penuh. Ini menjadi daerah tawaf ya, karena di Indonesia ada.
ini semuanya air zam-zam teman-teman. Kalau yang ini tidak dingin, dan yang tidak ada tandanya itu semuanya dingin. Dan itu diganti setiap beberapa saat diganti. Jadi kita bisa minum air zam-zam sepuas-puasnya. Nih seperti atuk nih. Atuk mengisi air zam-zam. Dan ini direfill air zam-zamnya. Ini setiap saat ya itu disemprot sama disinfektan supaya tidak ada hama-hama. Nih, mereka bicara begitu bukan marah ya teman-teman. Memang bicaranya seperti itu. Teman-teman, kita mulai tawada ya, tawa perpisahan karena kami nanti dini hari akan kembali ke Indonesia. Jadi kita akan mulai tawaf, dimulai dengan lampu yang warna hijau sebagai start. Tiba saatnya kita akan melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan karena kita akan meninggalkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk kembali ke tanah air. Dan tentu saja berharap dan berdoa untuk segera dipanggil kembali, bisa menjejakkan kaki di tanah suci dan dimudahkan langkah, rezeki, umur panjang. Oke teman-teman, dari belakang makam Ibrahim kita selesai menyalakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan kita akan meninggalkan kota suci Makkah pada malam hari ini. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki bisa kuat. Sedih teman-teman, kita akan berpisah dengan rumahnya Allah. Kita sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Akhirnya kita pulang balik ke Indonesia. International Airport. Kita naik kereta lagi. Kita turun. Airport Jeddah ini masih baru, masih sepi. Jadi tadi kita coba untuk lihat-lihat atau kedinginan. Kita mau lihat-lihat jaket atau sweater. Ternyata hanya ada Under Armour dan Adidas. Itu pun outlet ya, apa namanya, cuman counter gitu. Jadi nggak lengkap. Kita nunggu boarding, kayaknya sudah mau boarding. Itu apa ya? Kita nggak tahu. Itu mungkin menara ininya, pengawas. Ya, kayaknya sudah mau jalan. Oke. Alhamdulillah, sudah sampai lagi di tanah air.
kami sampai di Jakarta. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti perjalanan umroh kami. Dan bagi teman-teman yang pertama kali masuk ke vlog saya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di like, di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah selamat sampai di Jakarta dan segera bertemu dengan anak-anak serta cucu tercinta. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mengikuti saya dalam menjalankan ibadah umroh dari Madinah sampai Mekah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.